Fakta unik dan aneh suku Akha. Suku misterius penjaga gerbang roh di pegunungan Asia. Di balik pegunungan terpencil Asia Tenggara, tersembunyi sebuah suku adat yang masih memegang kuat tradisi kuno dan kepercayaan spiritual yang tak lazim. Suku Akha dikenal sebagai salah satu suku paling unik, aneh, dan misterius, menjadikan mereka sangat direkomendasikan sebagai tema konten YouTube bertema budaya dan eksplorasi suku dunia. Salah satu ciri paling ikonik dan aneh dari suku Akha adalah keberadaan gerbang roh di pintu masuk desa. Gerbang ini dipercaya sebagai batas antara dunia manusia dan dunia roh. Tidak semua orang diperbolehkan melewatinya, terutama orang asing dan perempuan dalam kondisi tertentu. Bagi suku Akha, pelanggaran terhadap aturan ini dapat mengundang penyakit, kesialan, bahkan kematian, karena dianggap mengganggu keseimbangan spiritual desa. Dalam kehidupan suku Akha, tidak ada aturan yang lebih tinggi dari Akhazang, yaitu hukum leluhur yang diwariskan secara lisan selama ratusan tahun. Akhazang bukan sekadar adat, melainkan pedoman hidup sakral yang diyakini berasal dari ajaran para leluhur dan roh penjaga desa. Berbeda dengan hukum tertulis Megara, Akhazang hidup dalam ingatan kolektif masyarakat. Setiap tetua adat bertugas menghafal dan menurunkan aturan ini kepada generasi berikutnya. Kehilangan atau melanggar Akhazang dipercaya dapat menyebabkan kekacauan spiritual yang berdampak pada seluruh desa. Mengatur cara berpakaian. Bagi suku Akha, pakaian bukan sekadar penutup tubuh. Setiap warna, motif, dan hiasan memiliki makna simbolis. Aturan adat menentukan siapa boleh mengenakan pakaian tertentu, terutama bagi perempuan. Kesalahan dalam berpakaian bisa dianggap sebagai bentuk ketidakhormatan terhadap leluhur dan dapat berujung pada teguran adat hingga ritual pembersihan spiritual. Tata pernikahan yang sakral dan ketat. Pernikahan dalam masyarakat Akha tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua garis keturunan dan roh leluhur. Akhazang mengatur dengan ketat proses pernikahan mulai dari pemilihan pasangan, waktu upacara, hingga ritual penyatuan. Pernikahan yang melanggar aturan adat diyakini akan membawa kesialan, penyakit, atau kematian, bukan hanya bagi pasangan, tetapi juga bagi keluarga mereka. Hubungan sakral dengan alam. Dalam Akhazang, alam dipandang sebagai makhluk hidup yang memiliki roh penjaga. Hutan, sungai, dan ladang tidak boleh diperlakukan sembarangan. Menebang pohon tanpa izin adat, merusak tanah atau melanggar batas wilayah tertentu dianggap sebagai pelanggaran serius yang dapat mengundang murka roh alam. Hukuman adat yang lebih ditakuti. Salah satu hal paling mengejutkan adalah bentuk hukuman adat dalam Akhazang. Hukuman tidak selalu bersifat fisik, tetapi lebih sering berupa pengucilan sosial, larangan mengikuti upacara adat, kewajiban melakukan ritual penebusan. Bagi suku Akha, pengucilan adat adalah hukuman paling berat, karena berarti terputus dari komunitas dan perlindungan spiritual leluhur. Mengapa hukum adat lebih ditakuti dari hukum negara? Bagi masyarakat Akha, hukum negara hanya mengatur kehidupan duniawi, sedangkan Akhazang mengatur kehidupan dunia dan alam roh sekaligus. Melanggar hukum negara mungkin hanya berujung denda atau hukuman penjara, tetapi melanggar adat diyakini membawa penderitaan jangka panjang yang mempengaruhi seluruh keturunan. Penegasan. Akhazang membuktikan bahwa bagi suku Akha, hukum bukan sekadar aturan sosial, melainkan ikatan spiritual yang menjaga keseimbangan hidup. Inilah yang membuat mereka tetap bertahan dengan tradisi leluhur meskipun dunia di sekitarnya terus berubah. Salah satu ciri paling mencolok dan sering dianggap paling aneh dari suku Akha adalah hiasan kepala wanita Akha. Topi ini bukan sekadar aksesoris, melainkan simbol identitas, status sosial, dan perlindungan spiritual yang diwariskan turun-temurun. Hiasan kepala wanita Akha dibuat dari kain hitam tebal, dihiasi dengan koin perak, manik-manik warna-warni, benang sulam, dan ornamen simbol roh. Setiap detailnya dikerjakan dengan tangan dan membutuhkan waktu lama untuk diselesaikan, menjadikannya benda yang sangat berharga. Penanda usia dan status pernikahan. Fakta unik yang jarang diketahui adalah bahwa setiap desain topi memiliki makna berbeda. Bentuk, jumlah koin,
serta pola hiasan menunjukkan usia pemakainya, status pernikahan, tahap kehidupan perempuan Akha. Dengan melihat topi yang dikenakan, masyarakat Akha dapat langsung mengetahui siapa seseorang dan posisi sosialnya tanpa perlu bertanya. Berat yang tidak biasa. Topi wanita Akha bisa memiliki berat hingga beberapa kilogram karena banyaknya koin perak dan ornamen logam. Bagi orang luar, mengenakan topi ini dalam waktu lama terasa sangat berat dan tidak nyaman. Namun bagi perempuan Akha, berat tersebut justru melambangkan tanggung jawab, kekuatan, dan kedewasaan sebagai bagian dari komunitas adat. Pelindung dari roh jahat. Lebih dari sekadar simbol sosial, topi ini dipercaya memiliki kekuatan spiritual. Koin perek dan hiasan tertentu diyakini mampu menangkal roh jahat, energi negatif, serta gangguan makhluk gaib yang berkeliaran di sekitar desa. Karena itu, topi adat biasanya dikenakan saat upacara penting, ritual adat, dan peristiwa sakral. Identitas sakral yang tak tergantikan. Bagi orang luar, penampilan wanita Akha dengan hiasan kepala besar dan berat sering dianggap tidak biasa, aneh, bahkan ekstrim. Namun bagi suku Akha sendiri, topi ini adalah bagian dari jiwa dan identitas mereka. Melepas atau merusak topi adat tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap adat dan leluhur. Penegasan. Topi wanita Akha membuktikan bahwa apa yang dianggap aneh oleh dunia luar justru memiliki makna spiritual mendalam bagi pemiliknya. Di balik kilaunya koin perak dan beratnya hiasan, tersimpan kisah tentang identitas, perlindungan, dan ikatan kuat dengan leluhur. Di mata dunia modern, sebagian tradisi suku Akha kerap dianggap keras, ekstrim, dan penuh kontroversi. Namun bagi masyarakat Akha sendiri, praktik-praktik tersebut adalah bentuk ketaatan mutlak terhadap hukum leluhur yang diyakini menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan dunia roh. Hukuman sosial yang sangat berat. Dalam masyarakat Akha, pelanggaran adat tidak selalu diselesaikan dengan hukuman fisik. Justru hukuman sosial menjadi bentuk sanksi yang paling ditakuti. Pelaku pelanggaran bisa mengalami dikucilkan dari aktivitas desa, tidak dilibatkan dalam upacara adat, dilarang menggunakan fasilitas bersama. Bagi suku Akha, hidup tanpa komunitas berarti kehilangan perlindungan sosial dan spiritual, sebuah hukuman yang jauh lebih berat dibanding sanksi dunia modern. Pandangan ketat terhadap kehamilan di luar tata aturan adat. Kehamilan di luar tata aturan adat dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap Akhazang. Hal ini bukan semata-mata soal moral, tetapi diyakini dapat mengundang murka roh leluhur dan membawa kesialan bagi seluruh desa. Akibatnya, kasus seperti ini sering diselesaikan melalui ritual adat yang ketat, dan dalam beberapa situasi dapat berujung pada sanksi sosial yang berat. Pandangan inilah yang kerap memicu kritik dari dunia luar, terutama dari perspektif hak asasi manusia. Pengucilan sebagai hukuman spiritual. Salah satu bentuk hukuman paling ekstrem dalam tradisi Akha adalah pengucilan adat. Individu yang dianggap melanggar aturan besar bisa dijauhkan dari kehidupan sosial dan ritual desa. Pengucilan ini bukan hanya bersifat sosial, tetapi juga spiritual, karena seseorang dianggap terputus dari perlindungan roh leluhur. Dalam kepercayaan Akha, kondisi ini sangat berbahaya dan dapat membawa penderitaan berkepanjangan. Citra suku keras dan penuh tabu. Akibat aturan adat yang sangat ketat dan hukuman yang tidak biasa, suku Akha sering dicap sebagai suku yang keras, tertutup, dan penuh tabu. Banyak aturan yang tidak boleh dilanggar, terutama oleh orang luar yang memasuki wilayah mereka. Namun di balik citra tersebut, sistem adat Akha sesungguhnya berfungsi sebagai alat pengikat sosial yang menjaga ketertiban, solidaritas, dan identitas komunitas di tengah kehidupan pegunungan yang keras. Penegasan, apa yang dianggap ekstrim oleh dunia modern bagi suku Akha adalah fondasi kehidupan. Tradisi-tradisi ini lahir dari kebutuhan untuk bertahan hidup, menjaga keharmonisan dan menghormati kekuatan yang mereka yakini lebih besar dari manusia itu sendiri. Di tengah dunia yang semakin terhubung oleh teknologi, sebagian komunitas suku Akha justru memilih jalan sebaliknya, hidup terisolasi dan menjaga jarak dari modernisasi. Banyak desa Akha yang masih bertahan tanpa listrik, tanpa internet, dan tanpa teknologi modern.
Kehidupan mereka berjalan mengikuti ritme alam, bukan jam digital atau layar ponsel. Bagi suku AHA, kemajuan teknologi tidak selalu berarti kemajuan hidup. Mereka percaya bahwa masuknya modernisasi dapat merusak keseimbangan sakral antara manusia, alam, dan roh leluhur. Teknologi dianggap membawa nilai-nilai baru yang berpotensi melemahkan ketaatan terhadap ahazang dan memutus hubungan spiritual dengan leluhur. Hidup selaras dengan alam. Tanpa teknologi modern, masyarakat AHA menggantungkan hidup pada pertanian tradisional, perladangan berpindah, dan hasil hutan. Mereka membaca musim dari tanda-tanda alam, bukan dari ramalan cuaca digital. Setiap aktivitas, mulai dari membuka ladang hingga panen, selalu diawali dengan ritual adat sebagai bentuk izin kepada roh penjaga alam. Ketakutan akan hilangnya identitas. Modernisasi dipandang sebagai ancaman terhadap identitas AHA. Masuknya listrik, sekolah modern, dan media luar diyakini dapat mengubah pola pikir generasi muda, menjauhkan mereka dari adat, dan melemahkan ikatan komunitas. Karena itulah beberapa desa dengan tegas menolak pembangunan modern, meskipun berarti hidup dengan keterbatasan. Dunia yang berjalan lebih lambat. Hidup terisolasi membuat waktu di desa AHA terasa berjalan lebih lambat. Tidak ada distraksi digital, tidak ada arus informasi tanpa henti. Yang ada hanyalah hubungan langsung antar manusia, alam, dan kepercayaan spiritual. Bagi orang luar, kehidupan ini tampak keras dan tertinggal. Namun bagi suku AHA, inilah bentuk kehidupan yang seimbang dan bermakna. Daya tarik besar bagi penonton YouTube. Konsep hidup di luar dunia modern selalu menjadi magnet kuat di YouTube. Visual desa terpencil, kehidupan tanpa teknologi, serta benturan antara tradisi dan dunia modern menciptakan cerita yang otentik dan menggugah rasa ingin tahu. Tak heran jika konten tentang kehidupan terisolasi suku AHA sering menarik jutaan penonton dari seluruh dunia. Penegasan. Penolakan suku AHA terhadap modernisasi bukanlah bentuk penolakan terhadap kemajuan, melainkan upaya mempertahankan keseimbangan hidup yang telah mereka jaga selama berabad-abad. Di tengah dunia yang bergerak cepat, suku AHA mengingatkan kita bahwa tidak semua kemajuan harus diikuti, dan tidak semua yang lama harus ditinggalkan. Bagi suku AHA, dunia tidak hanya dihuni oleh manusia dan makhluk hidup yang terlihat. Mereka meyakini bahwa roh dan makhluk gaib hadir di setiap sudut kehidupan. Di hutan, sungai, ladang, bahkan di sekitar rumah dan desa. Kepercayaan ini menjadi fondasi utama dalam cara mereka memandang penyakit, bencana, dan keseimbangan hidup. Penyakit sebagai tanda kemarahan roh. Dalam pandangan suku AHA, penyakit bukan sekadar gangguan fisik, melainkan peringatan spiritual. Mereka percaya bahwa sakit muncul ketika roh leluhur atau roh penjaga alam merasa terganggu atau dilanggar. Pengobatan modern seringkali bukan pilihan utama. Sebaliknya, tetua adat atau dukun desa akan memimpin ritual untuk mencari tahu roh mana yang marah dan bagaimana cara menenangkannya. Alam dijaga oleh makhluk gaib. Hutan, gunung, dan sungai diyakini memiliki penjaga gaib yang harus dihormati. Menebang pohon sembarangan, membuka ladang tanpa izin adat, atau melanggar wilayah tertentu dipercaya dapat mengundang bencana, seperti gagal panen, kecelakaan, atau wabah penyakit. Karena itu, setiap aktivitas besar selalu diawali dengan upacara adat sebagai bentuk permohonan izin kepada roh penjaga alam. Balasan spiritual atas setiap kesalahan. Suku AHA meyakini bahwa tidak ada kesalahan yang luput dari balasan. Setiap pelanggaran adat, ketidakhormatan terhadap leluhur, atau tindakan yang merusak keseimbangan diyakini akan mendapat konsekuensi spiritual. Balasan ini tidak selalu datang secara langsung, tetapi bisa muncul dalam bentuk kesialan berulang, konflik keluarga, atau musibah yang menimpa keturunan. Ritual mistis penentram roh. Untuk menenangkan roh yang marah, berbagai ritual adat dilakukan. Ritual ini biasanya melibatkan doa, persembahan hasil alam, dan simbol-simbol sakral yang hanya dipahami oleh tetua adat. Bagi orang luar, prosesi ini sering terlihat mistis,
sunyi dan penuh aura misteri, terutama karena dilakukan di lokasi-lokasi yang dianggap keramat dan jarang diakses. Visual, ritual, dan suasana sakral ini menjadi salah satu daya tarik terbesar dalam konten YouTube tentang suku Aka. Penegasan. Kepercayaan suku Aka terhadap roh dan dunia gaib bukanlah sekadar mitos, melainkan sistem kepercayaan yang membentuk cara hidup mereka. Dari kesehatan hingga hubungan dengan alam, semua terikat oleh keyakinan bahwa manusia hanyalah bagian kecil dari tatanan kosmik yang lebih besar. Suku Aka memiliki kombinasi elemen yang sangat jarang dimiliki oleh satu komunitas adat. Dan inilah yang membuat mereka sangat menarik bagi penonton YouTube di seluruh dunia. Setiap sisi kehidupan mereka menyimpan cerita yang memicu rasa ingin tahu, diskusi, bahkan kontroversi. Beberapa alasan utama mengapa suku Aka selalu menarik perhatian penonton YouTube antara lain: misteri. Kepercayaan terhadap roh, gerbang spiritual, dan balasan gaib menciptakan aura misterius yang membuat penonton ingin terus menonton hingga akhir. Tradisi aneh dan tidak biasa. Dari hukum adat yang ekstrim hingga ritual sakral, tradisi Aka seringkali terasa jauh dari kehidupan modern dan memancing rasa takjub sekaligus tanda tanya. Visual budaya yang unik. Pakaian adat, topi wanita Aka yang penuh koin perak, desa pegunungan yang terpencil serta ritual adat menciptakan visual kuat yang sangat YouTube-friendly. Keyakinan spiritual yang ekstrim. Keyakinan bahwa penyakit, bencana, dan kesialan berasal dari roh membuat cerita tentang suku Aka terasa mendalam dan penuh ketegangan naratif. Hidup terisolasi. Konsep hidup tanpa listrik, internet, dan teknologi modern selalu menjadi magnet besar bagi penonton yang penasaran dengan kehidupan di luar dunia modern. Konflik dengan dunia modern. Benturan antara tradisi leluhur dan nilai modern menghadirkan konflik yang relevan dan emosional, terutama bagi generasi muda Aka yang berada di persimpangan dua dunia. Tak mengherankan jika video tentang suku Aka sering meraih jumlah penonton tinggi, komentar penuh rasa penasaran, serta diskusi panjang di kolom komentar. Penutup. Suku Aka bukan sekedar komunitas adat yang hidup di pegunungan Asia Tenggara. Mereka adalah penjaga tradisi kuno yang menantang cara pandang dunia modern tentang kemajuan, kebebasan, dan kehidupan yang ideal. Di balik keanehan dan kontroversinya, tersimpan pesan mendalam tentang ketaatan pada leluhur, identitas budaya, dan hubungan sakral antara manusia dan alam. Bagi penikmat konten eksplorasi budaya, misteri, dan kehidupan suku dunia, suku Aka adalah topik emas, penuh daya tarik visual, cerita mendalam, dan nilai reflektif yang tak lekang oleh waktu. Suku Aka bukan sekadar komunitas adat yang hidup di pegunungan Asia Tenggara. Mereka adalah penjaga tradisi kuno yang berdiri teguh di tengah arus dunia modern. Di balik aturan adat yang keras, ritual yang dianggap ekstrim, dan kehidupan yang terisolasi, tersimpan pesan mendalam tentang ketaatan pada leluhur, identitas budaya, serta hubungan sakral antara manusia dan alam. Keberadaan suku Aka mengingatkan kita bahwa tidak semua kemajuan harus diukur dengan teknologi, dan tidak semua kehidupan ideal harus mengikuti standar dunia modern. Bagi penikmat konten eksplorasi budaya, misteri, dan suku-suku dunia, suku Aka adalah topik emas, penuh daya tarik visual, kisah mendalam, dan refleksi yang membuka cara pandang baru. Jika kamu ingin terus menjelajahi kisah-kisah suku adat paling unik, aneh, dan misterius dari berbagai penjuru dunia, dukung channel YouTube Tribe Explorer. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang mengenal kekayaan budaya yang hampir terlupakan. Aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan eksplorasi suku-suku tersembunyi lainnya. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Menurutmu, apakah dunia modern mampu berdampingan dengan tradisi kuno seperti suku Aka? Bersama Tribe Explorer, mari kita terus menjelajah, memahami, dan menghargai keberagaman budaya dunia sebelum semuanya benar-benar menghilang.